Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Wawan Gunawan, guru SMA Negeri 1 Serang Panjang, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Apa kabar siswa kelas 12 hari ini? Semoga kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi tentang teks cerita sejarah. Adapun submateri, yaitu pengertian teks cerita sejarah, jenis teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif dan atau deskriptif. Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika cerita sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, maka cerita sejarah tergolong ke dalam teks deskriptif. Adapun jenis cerita sejarah, jika cerita sejarah dapat dikategorikan dalam atau sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, bahwa novel ulang terdiri ada 3 jenis, yaitu rekon pribadi adalah novel yang membuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual. Informasional adalah novel yang memuat kejadian-kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan yang lainnya. Yang ketiga, rekon imajinatif. Novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Adapun struktur teks cerita sejarah, yaitu pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apabila di kemudian hari berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang kelima, penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Maka pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang keenam, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya kepada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya kepada pembaca. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Adapun kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah adalah yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau.
Contoh kalimatnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Contoh kalimatnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, setelah. Yang ketiga, menggunakan banyak kata-kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh, berdiri, menangis, menatap, menggenggam. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh atau pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau disebut juga dengan kata kerja mental. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh kalimat yang dimaksud, mana surat itu? Surat apa? Ini gede, lontar ataukah kertas? Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kalimatnya, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Daripada apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Si Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Itulah uraian materi tentang pengertian jenis kaidah kebahasaan dan struktur teks cerita sejarah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.